Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Headline Malam edisi kali ini. Puluhan warga pemilik lahan yang terkena jalan tol mengepung kantor BPN Balikpapan. Warga menuntut pembayaran lahan yang terkena jalan tol. Berikut informasinya. Puluhan warga kilometer 23 mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional yang terletak di Jalan Ruhoi Rahayu pada Rabu siang 11 November 2020 untuk menuntut ganti rugi lahan warga yang terletak di Jalan Tol Balikpapan Samarinda. Warga yang berdemo berharap agar lahan milik warga yang sudah lama digarap turun-temurun bisa segera dibayarkan sesuai besaran lahan yang terkena jalan tol. Pihak Badan Pertahanan Nasional menerima 3 perwakilan dari warga yang berdemo. Selama lahan yang terkena jalan tol belum terselesaikan, warga akan menutup jalan tol hingga adanya pembayaran yang diselesaikan. Kami punya surat-surat, kami punya bukti tanaman dan lain sebagainya. Kami puluhan tahun di sana. Segel dan sertifikatnya ada? Segel sertifikat sebagian ada. Kepemilikan kami ada. Tetapi apa guna? Sampai sekarang tidak mau dibayar. Loh, kami hidup turun-temurun di sana kok dari nenek moyang dari tahun 60-an. Warga transmigrasi juga sejak tahun 65 ada di situ. Tetapi sebagai hutan lindung tidak dibayar. Hasilnya tidak direlokasi. Ya, ini pertemuan hasilnya seperti apa? Apakah... Pertemuan tadi Pak Ramlan masih tetap akan membantu mengupayakan sesegera mungkin untuk segera merealisasikan pembayaran ini kepada warga. Tapi kami tunggu. Dalam minggu ini belum selesai, kami akan datang lagi untuk menuntut hak kami. Sampai kami akan mendapat hak kami, dan sementara mereka memproseskan, Pak Ramlan memproseskan untuk minta waktu dalam 1-2 hari, jalan tol kami akan tutup untuk sementara sampai dengan pembayaran direalisasikan. Sementara itu, Kepala BPN Balikpapan akan membuat surat pengantar ke Kejaksaan terkait pembayaran lahan warga yang terkena jalan tol seluas 39 bidang. Kalau kita lihat menyangkut dengan ketentuan tahapan-tahapan, BPN sudah selesai, sudah di pengadilan, tidak ada lagi tahapan. Cuma mereka meminta dari pihak pengadilan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 2012, yaitu ditentukan BPN membuat pengantar. Pengantar dalam hal ini pengantar untuk menyampaikan ke pengadilan. Tentu dalam kita membuat pengantar ini perlu diperhatikan terhadap objek tersebut. Apakah dia sudah selesai masalah konflik sengketanya? Yang kedua di dalam pengantar itu. Yang kedua, ini masalahnya kan masih masalah dengan menyangkut dengan kawasan hutan. Sedangkan menyangkut dengan kawasan hutan perlu diselesaikan dulu dengan kawasan hutannya. Jangan sampai nanti pihak PPKLan maupun panitia pelaksana jadi bermasalah hukum di kemudian hari. Dengan total uang 28 miliar rupiah. Usai ditemui Kepala BPN Balikpapan, aksi massa membubarkan diri dengan tertib. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Dua tersangka yang ditahan polisi karena membawa senjata tajam dan bertindak anarki dalam aksi unjuk rasa pada 5 November lalu didatangi 5 anggota DPRD Kaltim. Para wakil rakyat prihatin dan berharap keduanya tidak ditahan. Berikut informasinya. Inilah buntut aksi 5 November di gedung DPRD Kaltim. Alih-alih berusaha menduduki kantor wakil rakyat dengan merusak pintu gerbang, aksi unjuk rasa berakhir ricuh. Polisi mengamankan 9 mahasiswa yang kedapatan berbuat anarki. Namun setelah dilakukan pendalaman pemeriksaan, 2 orang menjadi tersangka. Keduanya kedapatan membawa senjata tajam dan balok serta melakukan perbuatan kekerasan. 5 wakil rakyat DPRD Kaltim dipimpin oleh Wakil Ketua Sigit Wibowo dan ditemani politisi PKB Syafruddin dan Sutomo Jabir, serta Baharudin Demu dari PAN dan Romadoni Putra Pratama dari fraksi PDIP. Mereka berusaha menemui kedua mahasiswa di ruang tahanan, tapi tidak dibolehkan polisi lantaran keduanya saat dirapid tes berstatus reaktif.
Dari dialog dengan Wakapolresta Samarinda AKBP Dedi Agustono beserta Kabak OPS Kompol Ahmad Andi Suryadi dan Kasatreskrim Kompol Yuliansyah, para anggota DPRD Kaltim mendapatkan jawaban kalau kedua tersangka sedang menjalani proses hukum. Dalam proses hukum seperti itu, upaya yang bisa dilakukan adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kita beberapa anggota DPR siap menjadi jaminan untuk penangguhan penahanan, dan kita juga tidak bisa intervensi proses hukumnya karena proses hukumnya ini udah berjalan dan udah termasuk tersangka, jadi kita hormati proses hukumnya, tapi sebagai warga negara punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pun hari ini kita tidak bisa ketemu dengan mereka karena memang alasannya mereka hasil rapidnya reaktif. Berapa orang, Bang? 2 orang itu. Oh, dua-duanya reaktif, Pak ya? Reaktif. Rapid ya, rapid. Rapid. Karena sambil udah di swab ya, udah di swab, masih menunggu hasil swabnya. Jadi wajar kalau teman-teman polisi juga khawatir kalau misalnya mereka meningkat jadi positif kan hasil swab kan repot. Jadi kita hormati. Kelima anggota DPRD mengaku siap menjadi pihak penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan. Unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan kelompok dengan nama mahasiswa Kaltim menggugat, berlangsung tanpa pemberitahuan kepada polisi. Namun demikian, petugas kepolisian tetap mengawasi aksi demo tersebut, sampai akhirnya terjadi aksi anarki dengan merusak fasilitas publik di gedung DPRD Kaltim. Dari video yang beredar, terlihat aksi mahasiswa memanas dengan berusaha menyingkirkan kawat berduri dan membongkar paksa pintu gerbang gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar. Para anggota DPRD Kaltim prihatin karena tersangka yang ditahan berstatus mahasiswa yang masih melanjutkan perkuliahan. Kami itu kan adik-adik kami, ya, kami juga alumni Unmul. Ya, pertama kami prihatin apa yang dialami itu oleh adik-adik kami, sehingga niat kami dan kawan-kawan ini mencari jalan terbaiknya. Kalau misalnya bisa bebas, alhamdulillah. Tapi yang pasti Pak Wakapolres tadi itu ya ada ruang untuk kita penangguhan gitu. Ini yang harus kami komunikasikan supaya kami insya Allah dan teman-teman ini akan memberikan jaminan, menjaminkan diri supaya mereka, karena pertama gini, kehadiran kami khawatir, ini kan masih kuliah. Kalau sampai tertahan lama kan tidak ada jalan keluar, kasihan. Kuliahnya berhenti kan repot. Itu yang membuat kami rasa kekhawatiran itu muncul bahwa ini anak harus kita selamatkan dalam rangka untuk pendidikan mereka. Kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Rencananya, kelima anggota DPRD Kaltim menyusun dokumen yang diperlukan agar polisi melakukan penangguhan penahanan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga Jenebora, Penajam Pasir Utara. Paket sembako ini dari Polairut Polda Kaltim untuk membantu warga di tengah COVID-19. Sebanyak 200 sembako dibagikan ke masyarakat Jenebora di kawasan Penajam Pasir Utara sepanjang Selasa 10 November 2020. Pembagian 200 sembako dari Polairut Polda Kaltim yang dilakukan di atas laut. Para nelayan mengambil sembako satu persatu menggunakan kapal kelotok mereka yang biasa digunakan untuk mencari ikan. Pembagian paket sembako bagi warga pesisir untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 juga sebagai rangkaian perayaan Hari Jadi Polairut ke-70 tahun. Warga Jenebora yang berprofesi sebagai nelayan sangat terbantu dengan adanya bantuan di tengah pandemi COVID-19. Bantuan dari kan nelayan dari terima kasih dengan Pak Kapolri dapat bantuan sembako ini.
Tinggal di mana, Pak? Kita tinggal di RT 1 Jenebora. Pak, cukup membantu Pak ini Pak, Bantuan ini, Pak. Oh iya, cukup membantu dengan Kak Airut, semua petugas-petugas di lapangan ini. Kondisi nelayan gimana Pak Ya, saat ini Pak? Alhamdulillah Masih melaut, Pak. masih melaut kita. Tujuannya adalah yang pertama sebagai wujud daripada rasa simpati kita kepada masyarakat, di mana saat ini masyarakat sedang terdampak daripada COVID-19. Yang kedua, tujuannya untuk sedikit meringankan beban daripada masyarakat akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Memang kita sadar bahwa apa yang kita berikan tidak dapat secara langsung memperbaiki ekonomi masyarakat, tetapi setidaknya ini bisa menginspirasi untuk pihak-pihak lain untuk ikut peduli terhadap kondisi masyarakat dan ikut membantu masyarakat meringankan beban daripada masyarakat. Pembagian paket sembako ini akan terus dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu unit minibus berwarna putih menabrak pengendara motor. 1 orang tewas di tempat. Sopir minibus ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan kembali terjadi di jalur Balikpapan menuju Samarinda pada Selasa siang di kilometer 18 Balikpapan Utara pada 10 November 2020. 1 pengendara motor tewas di tempat kejadian. Minibus berwarna putih dengan nomor polisi DA1806MD menabrak sepeda motor yang berboncengan dari arah berlawanan. Lantaran sopir minibus melambung ke kanan dan melanggar marka jalan, serta sopir tidak memiliki SIM. Tabrakan tak terhindarkan sepeda motor dengan nomor polisi KT5670YI milik yang dibawa korban Erik Yudhistira, warga Balikpapan Barat, terbelah menjadi 2 bagian. Saat kejadian, sang sopir minibus beralibi jika sopir mobil nahas melarikan diri. Pengemudi yang pertama melanggar garis marka lurus ya, di mana ada marka lurus ganda dengan 18 itu langsung melambung atau menyalip kendaraan lain, bahwasanya itu tidak diperkenankan karena memang itu daerah atau wilayah rawan kecelakaan. Namun dipaksakan untuk menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Pada saat itu juga ada kendaraan yang dari arah berlawanan melintas pada jalur tersebut. Sehingga di sini memang sangat telak sekali ya, karena memang posisi crash atau key point-nya pas di lajur kendaraan sepeda motor. Sehingga kita masih menerapkan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Situasi takut. Terus? Karena grogi kan baru pertama kayak gitu. Bisa takut dari yang belum bisa ngomong apa-apa lagi dah kalau situ. Panik gitu ya? Panik, pokoknya semua pikiran acuh dah. Itu kan kondisi di jalan ada bekas rem, memang nggak ngerem atau gimana? Ngerem. Ngerem? Tapi kok nggak ada bekas remnya? Kan masih posisi gigi 4. Gigi 4 ya? Ada niat tanggung jawab atau bagaimana? Insya Allah tanggung jawab. Saat ini sopir nahas masih menjalani pemeriksaan pihak kepolisian unit Laka Lantas Polresta Balikpapan dan akan dikenakan pasal 310 ayat 4 dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-9 di Kalimantan Timur. Perayaan diselenggarakan dengan sederhana, yaitu memotong kue tart ulang tahun oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kalimantan Timur Isra Nur. Berikut informasinya. Suasana pandemi COVID-19 masih begitu terasa. Semua pengurus dan juga simpatisan Partai Nasdem wajib mengenakan masker sepanjang prosesi acara yang dikemasi singkat dan sederhana. Tidak ada penampilan hiburan, hanya ada majelis taklim mendendangkan lagu-lagu khas Habsi Padang Arafah. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kalimantan Timur Isra Nur datang. Dia didaulat memotong kue tart ulang tahun dan kemudian irisan pertama diberikan kepada kelompok majelis taklim. Isra Nur juga menyampaikan rasa syukur dan bergembira karena partai yang dipimpinnya berulang tahun yang ke-9. Harapannya agar semua kader Partai Nasdem itu yang pertama harus pandai bersyukur, pandai memberikan sebuah karya yang berharga bagi orang lain. Kemudian harus memiliki sebuah optimisme ya, dalam membangun dan berjuang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Di usianya yang ke-9, Partai Nasdem telah memberi warna politik di Kalimantan Timur. Pada pemilu 2019 lalu, Nasdem menempatkan satu orang menjadi anggota DPR RI dan meraih 2 kursi di DPRD Kaltim. Ya. Apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan malam ini? Oh ya, artinya kami sebagai keluarga besar Nasdem sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara syukuran dan HUT Nasdem ini dengan sangat sederhana tapi hikmat, dan kebahagiaan itu bisa kita bagikan di antara sesama kader dan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, acara malam ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sejak tanggal 8 November kemarin. Isra Nur sendiri didapuk menjadi Ketua Partai Nasdem Kalimantan Timur menggantikan Haji Harbiansyah yang mengundurkan diri. Kehadiran Isran yang juga menjabat Gubernur Kaltim itu membuat Partai Nasdem semakin diperhitungkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Persoalan tanah longsor, banjir, dan kebutuhan ekonomi menjadi topik hangat yang disampaikan warga Balikpapan kepada Wakil Rakyat Sigit Wibowo dalam reses ketiga tahun 2020 ini. Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Amanat Nasional itu mengakui situasi masyarakat saat ini mengalami syok akibat adanya pandemi COVID-19. Sigit Wibowo mengakui reses untuk menyerap aspirasi rakyat pada saat pandemi COVID-19 berbeda dengan situasi sebelumnya yang normal-normal saja. Saat ini, keluhan yang muncul di masyarakat terkait kebutuhan dasar, seperti masalah ekonomi, sehingga banyak warga punya harapan pemerintah masih memberikan bantuan langsung tunai. Terkait bantuan langsung tunai dari pemerintah provinsi, diakui Sigit Wibowo menjadi tanggung jawabnya, karena dia menjadi wakil rakyat dari daerah
Pemilihan Balikpapan. Sigit mengatakan sudah berkomunikasi dengan Pemprov dan BLT di Balikpapan sudah sampai kepada warga yang berhak. Juga mengkomunikasikan ini dengan pemerintah provinsi. Untuk Balikpapan alhamdulillah sudah tersalurkan. Itu. Nah, kemudian terkait dengan UKM, memang ada usulan-usulan yang dimasukkan, tapi saya belum tahu lagi yang terkait dengan UKM ini apakah sudah terrealisasi atau belum. Tapi terkhusus kepada BLT pemerintah provinsi sudah tersalurkan di Balikpapan. Kemudian bantuan reses di tempat lainnya, Sigit Wibowo mengatakan dia menerima aspirasi soal kondisi infrastruktur jalan, pemukiman seperti ganggang yang tidak layak, drainase dan juga kantor di Muara Rapak yang kebanjiran jika hujan deras. Kemudian juga disampaikan warga masalah tanah longsor di Gunung Samarinda yang nampaknya membutuhkan anggaran cukup besar untuk menanganinya. Memang di daerah Muara Rapak, di Kelurahan Muara Rapak itu jalan dan drainasenya memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, ini nanti yang akan saya komunikasikan dengan instansi terkait di PU, khususnya di bidang pengairan. Nah, kemudian ada juga di daerah Gunung Samarinda, ini terkait dengan tanah longsor. Nah, salah satu RT di situ terjadi longsor di di kampungnya. Nah, sehingga itu perlu penanganan khusus. Nah, makanya kemarin saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman kota untuk memberikan respon. Ya, artinya kalau memang berat bebannya, ya kita minta bantuan kepada pemerintah provinsi untuk menanggulanginya. Mengatasi persoalan yang terjadi di Balikpapan, Sigit Wibowo berjanji untuk memperjuangkan dari sisi anggarannya melalui APBD Kaltim. Namun dia berpesan hasil dari reses ketiga ini baru bisa direalisasikan pada APBD Perubahan 2021. Karena untuk APBD murni tahun 2021 sudah hampir selesai dan akan disahkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Milenial rawan direkrut oleh kelompok terorisme dan radikalisme yang masih nyata pergerakannya di tanah air maupun di seluruh dunia. Untuk itu perlu langkah-langkah pencegahan dini melibatkan semua pihak agar anak-anak muda Indonesia tidak jatuh dalam jurang sesat yang mengacaukan negeri ini. Dari sejak kecil, warga Indonesia didorong memiliki sikap patriotisme membela tanah air, bukan sebaliknya masuk dalam rekrutmen kelompok terorisme dan radikalisme yang membahayakan negara. Hal itu dipaparkan dalam sebuah acara diskusi di Samarinda, melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT, Bidang Pemuda dan Pendidikan bekerja sama dengan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT. Dua lembaga ini mengedukasi generasi muda dalam sebuah kegiatan lomba video pendek dan diskusi film di barum sebuah hotel di Samarinda. Tampak sejumlah pelajar SLTA menjadi peserta dengan tema Kita Indonesia. Tampak juga staf ahli bidang Polhukam Wahyu Widi Heranata membuka acara mewakili Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sejumlah pemateri adalah mantan narapidana teroris, mitra BNPT Kurnia Widodo, dan dari FKPT Kaltim, Dr. Sudirman. Saya mengapresiasi terhadap FKPT Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Pak Jubaidi ini, dan mereka sasarannya adalah kaum milenial, terutama pelajar SMA sederajat. Jadi karena untuk menangkal radikalisme dan terorisme ini harus sejak dini. Apalagi kita ketahui bersama kejadian-kejadian yang dahulu melibatkan banyak masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak. Dan anak-anak muda juga banyak yang melibatkan. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang sekarang yang saya apresiasi. Para pelajar antusias mendapat materi tentang terorisme dan radikalisme. Mereka juga menyadari eksistensi mereka juga terancam karena berpotensi direkrut menjadi anggota teroris. Targetnya adalah kaum milenial.
pelajar-pelajar SMA dan sederajat. Mengapa? Karena memang salah satu target dari kelompok-kelompok radikal itu adalah pelajar. Itu targetnya. Jadi ini hanya kita bekali untuk bisa mengkantor, untuk bisa mengontrol. Sebetulnya adalah kita Indonesia ya, satu Indonesia. Jadi salah satu penyeimbang, mengkantor kelompok-kelompok sebelah, kelompok-kelompok yang mengajarkan intoleransi, mengajarkan radikal-radikal dalam berpikir, diimbangi oleh ini. Namanya lewat video. Mengapa? Karena zaman sekarang hampir 24 jam anak-anak kita itu adalah dia tidak lepas dari media sosial. Jadi salah satu yang efektif itu adalah lewat media sosial untuk diseminasi informasi, mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi. Selama ini di Kaltim diketahui menjadi salah satu daerah tempat persembunyian para teroris. Hal itu terungkap sejak beberapa tahun silam di mana dari benua Etam ditangkap tersangka jaringan pelaku bom Bali. Di daerah ini juga pernah menjadi aksi teroris melempar bom Molotov di gereja Oikumene Sengkotek Samarinda pada 13 November 2016 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Hadan Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.